Salam, selamat berjumpa kembali di channel saya. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup 2 orang, lalu kita diskusikan temuan-temuan yang hal menarik apa dari buku itu, dan kita diskusikan. Jadi mekanismenya, orang yang mau lapor pertama dia laporkan bahwa dia dapat berapa buku, lalu dari sekian banyak buku itu dia hanya memilih satu yang menarik bagi dia, dan isi ringkas buku itu bagaimana kesan, apa kekuatan dari buku itu, lalu ada tangkapan atau masukan tambahan dari teman-teman, komentar dari teman-teman. Sesudah itu ada tanggapan balik dari pelapor, lalu selesai, kemudian pindah di orang kedua lagi, melapor lagi seperti yang orang pertama buat. Jadi silakan siapa ya, 2 orang sukarelawan, siapa yang mau lapor duluan hari ini? Ya silakan Ibu Nope duluan. Oke, baik, silakan. Ini saya buka cepat. Ada satu buku yang saya baca, dia tidak bersentuhan langsung dengan administrasi gereja Bapak. Tapi dia administrasi, dia pun judul administrasi dan pelayanan publik antara teori dan aplikasi. Itu ditulis oleh Kamarudin Selang Esos MAP, penerbit Omnat. Mungkin saya baca di peringkasan dulu Bapak, supaya kan 500 kata, jadi mungkin. Iya. Saya lihat dulu Bapak di laptop. Jadi buku yang saya baca itu dia berbicara tentang administrasi dan pelayanan publik. Itulah sebuah teori dan aplikasi atau penerapannya. Jadi ini Bapak saya kasih nyala ini. Jadi ini di situ menarik bagi saya karena dia membahas tentang secara etimologis. Itu saya baca semua 500 kata saja. Jadi dari segi etimologis, administrasi berasal dari kata bahasa Inggris dari kata administration atau infinitifnya to administratif, artinya sama dengan to manage atau mengelola atau to direct atau menggerakkan. Dan menurut saya administrasi berasal kata administrasi yang berarti melayani, membantu, memenuhi, melaksanakan, menerapkan. Sampai di mana satu Bapak? Aduh. Membantu, sampai di mana? Membantu, memenuhi, melaksanakan, menerapkan, mengendalikan. Iya, mengendalikan, menyelenggarakan, mengarahkan, menghasilgunakan, mengelola, melaksanakan, mengemudikan, mengatur, mengurus, mengusahakan, dan mendayagunakan. Dengan demikian administrasi artinya sama dengan melayani. Administrasi diartikan sebagai kegiatan melayani. Administrasi tidak saja terkait aktivitas perkantoran, urusan surat menyurat. Berdasarkan kajian ilmiah, administrasi adalah proses, fungsi, dan institusi dari setiap kegiatan kerjasama yang telah ditentukan dalam penyelenggaraan satu negara, pemerintahan, atau organisasi lainnya. Charles Albert, seorang historikus politik Amerika, menegaskan tentang pentingnya administrasi, bahwa tidak ada satu hal untuk abad modern sekarang ini yang lebih penting dari administrasi.
keberlangsungan hidup suatu pemerintahan yang beradab dan berkeberlanjutan hidup dari peradaban itu sendiri akan sangat tergantung atas kemampuan membina dan mengembangkan suatu filsafat administrasi yang mampu memecahkan masalah masyarakat modern. Karena itu penulis berusaha untuk menegaskan tentang hubungan administrasi dengan kepemimpinan, yakni dengan pengelolaan administrasi yang baik dapat menolong sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien dengan menitik beratkan makna pelayanan kepada publik. Dengan demikian administrasi dapat dipahami sebagai proses, cara, dan institusi pelayanan publik. Kepemimpinan yang melayani akan tercermin lewat pelayanan administrasi yang tidak berbelit-belit. Karena itu dibutuhkan transformasi pelayanan publik melalui pelayanan administrasi yang baik. Penulis berbicara tentang 4 kedudukan administrasi dalam kaitan dengan kepemimpinan, yaitu yang pertama, sebagai seni, yaitu terkait keterampilan administratif atau keterampilan manajerial. Seni dalam pengertian, kemampuan, dan kemahiran seseorang untuk mewujudkan cipta, rasa, dan karsa yang dimiliki terkait dengan tugas dan fungsinya. Kedua, administrasi sebagai ilmu yang ini bersifat pengetahuan, tersusun secara sistematis, menggunakan pemikiran, dapat dikontrol serta secara kritis dan objektif. Ketiga, administrasi sebagai bidang studi atau disiplin akademik. Artinya bahwa administrasi menjadi salah satu disiplin akademik yang dipelajari secara akademik karena mengingat pentingnya administrasi. Keempat, administrasi sebagai profesi sehingga dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan aspek pengetahuan, aplikasi, kecakapan, kompeten, tanggung jawab sosial, pengendalian diri, dan sanksi masyarakat. Karena administrasi adalah sebuah profesi, maka membutuhkan keahlian yang didapat melalui pendidikan formal yang ketat, pelatihan, dan pengalaman dalam praktek. Sudah itu, Bapak. Mantap sekali. Jadi bukunya bagus sekali. Dia memberikan hal-hal mendasar bahwa betapa pentingnya administrasi dalam pemerintahan atau dalam organisasi, ya, dalam organisasi. Jadi ada banyak kata kunci yang menarik di situ yang dicatat oleh Ibu Nope di situ. Menurut Syafi'i melayani, ya. Jadi melayani artinya bahwa misalnya kalau orang butuh dia punya akte baptisan karena dia sudah hilang, karena gereja punya catatan administrasi, gereja bisa melayani, membantu dia. Atau bisanya rumahnya kebakaran, karena gereja punya catatan-catatan, gereja bisa perbarui surat baptisannya atau surat nikahnya yang terbakar dan lain sebagainya. Jadi ada upaya pelayanan di situ, melayani, membantu, memenuhi, ya. Memenuhi artinya kebutuhan orang terpenuhi. Nah, itu bagus sekali. Artinya dia punya kaitan langsung juga dengan pelayanan dalam gereja. Walaupun ini buku yang umum, tapi cocok juga untuk administrasi gereja. Karena gereja juga sebetulnya melayani masyarakat, ada pelayanan publik di situ. Misalnya orang mau membagi harta, suami istri misalnya membagi harta, biasanya pengadilan menuntut surat nikah, ya. Jadi ada orang misalnya ada perempuan yang bukan istri sah dari almarhum laki-laki yang meninggal, tapi dia mengklaim diri sebagai istri sah. Maka gereja, pengadilan minta coba gereja yang memberkati mereka itu terbitkan surat atau bukti bahwa mereka pernah dinikahkan di gereja itu. Nah, ini juga
bisa membantu menyelesaikan permasalahan, karena supaya jangan ada penipuan dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi. Satu hal yang menarik itu. Silakan. Dan mungkin ada kawan-kawan dong yang mau memberi tanggapan pada Ibu Nope punya ini bagus ya. Pemilihan bukunya bagus ya. Jadi nanti ini laporan ini sudah, Ibu Nope tidak perlu ikut tes setengah semester lagi. Ini sudah bagus ini. Terima kasih Bapak. Ya, Ibu Nope sudah lulus untuk ujian tes setengah semester, jangan perlu lagi. Oke, ada tanggapan kok dari kawan-kawan yang lain? Oh ya, ada Pak Martin. Silakan Pak Martin. Baik Bapak, terima kasih. Satu saja untuk Mama Nope. Terima kasih untuk informasi yang baik dari buku yang sudah dibaca dan dilaporkan. Dan saya mungkin ada satu pertanyaan untuk Mama Nope. Sepanjang buku itu dibaca, banyak sekali hal-hal positif, bahkan secara khusus kata kunci menjadi sebuah hal yang menarik untuk buku itu dipilih dan dilaporkan. Mungkin Mama Nope ada temukan kok kalau selain daripada kelebihan buku yang dilaporkan, mungkin ada 1-2 kekurangan dari buku itu mungkin. Kalau tidak ada, jadi tidak apa-apa. Terima kasih. Ya, silakan Ibu Nope. Apakah ada kekurangan dari buku itu atau apa? Silakan. Baik Bapak Martin, teman-teman, saya tentu membaca buku ini jujur secara cepat dalam hubungan dengan kita pun tugas mata kuliah ini, sehingga saya bukan semacam bedah buku atau apa, saya mau mencari dari kekurangan dan dia kelebihan Bapak. Saya membaca secara cepat dan saya harus membuat rangkuman untuk fungsi-fungsi administrasi ini, sehingga ya saya secara cepat saya mau bilang ini untuk sementara saya mesti melihat ini hal-hal yang positif dulu dari buku ini Bapak, karena sangat cepat saya membaca dan membuat dalam 1 hari ini 8 buku nih Bapak. Ya, jadi memang untuk kepentingan kuliah kita memang paling penting itu kita lihat kekuatan buku dan artinya ilmu apa yang kita bisa petik ya, ilmu apa yang bisa kita petik dari buku itu. Dan bagus Mama Nope bisa dalam 500 kata bisa mengungkapkan isi buku secara jelas, terang menderang, dan esensi-esensi utama dari buku ini berhasil ditampilkan. Sehingga makanya Bapak langsung kasih bonus Ibu Nope untuk bebas dari tes setengah semester. Saya Bapak. Ya, silakan Irma. Ya, salam Bapak dan teman-teman semua. Ya, saya mendapat 8 buku dan salah satu buku yang paling berkesan menurut saya secara pribadi ialah buku dari Dr. Indra Mukalis Adnan yang berjudul Administrasi, Organisasi, dan Manajemen sebagai suatu ilmu, teori, konsep, dan aplikasi. Nama pengarangnya itu Transmedia Grafika, kota penerbit di Yogyakarta, tahun penerbitan 2013. Ya, kenapa buku ini sangat berkesan bagi saya secara khusus sebagai seorang pemula? Memang buku ini tidak secara spesifik menjelaskan tentang administrasi gereja. Dia menjelaskan administrasi secara umum. Tetapi bagi saya buku ini sangat penting bagi kita yang sebagai administrator yang pemula, yang memiliki pemahaman yang sebenarnya sudah terbentuk, tapi kadangkala pemahaman itu belum tentu benar.
Salah satu contohnya yang menurut saya dalam buku ini yang diangkat oleh penulis ialah seringkali berantakannya suatu organisasi atau lembaga itu rusak karena kurangnya pemahaman tentang administrasi yang baik dari segi pengertian maupun dalam penerapannya. Jadi seringkali orang berpikir bahwa yang mengerjakan administrasi itu ialah cuma satu orang. Tetapi melalui buku ini, sang penulis menjelaskan bahwa administrasi itu merupakan kumpulan orang. Kumpulan orang, di dalamnya itu ada proses pembagian kerja, sistem kerjasama, sistem hubungan, atau sistem sosial. Jadi, artinya bahwa di dalam administrasi baik secara umum maupun gereja, itu merupakan suatu adanya suatu sistem sosial yang terjadi di dalam. Jadi bukan hanya seringkali orang di dalam kenyataannya itu yang administrasi dalam organisasi atau apa itu kita berpikir bahwa cuma satu orang sah. Tetapi justru di sini sang penulis menjelaskan bahwa administrasi itu secara mencakup semua orang seperti itu. Kumpulan orang yang telah ditetapkan. Jadi adanya relasi jalin yang kerjasama yang baik di dalamnya. Itu hal pertama yang menurut saya menarik karena secara pribadi memang saya awalnya berpikir bahwa karena sering didapat bahwa administrasi dalam gereja ataupun dalam suatu organisasi itu ya cuma satu orang atau dua orang, paling banyak dua orang seperti itu. Tapi justru tidak. Ternyata merupakan suatu kumpulan orang seperti itu ya. Kemudian hal yang berikutnya ialah di samping istilah administrasi juga terdapat istilah manajemen ya. Jadi di dalam buku ini hal yang kedua yang menarik menurut saya ialah sang penulis membuat perbandingan antara administrasi dan manajemen. Jadi seringkali kita berpikir bahwa manajemen itu bagian dari maksudnya begini, seringkali orang berpikir bahwa manajemen itu bagian dari administrasi seperti itu. Maksudnya administrasi masuk ke dalam manajemen. Tidak, ternyata dari buku ini saya baca ternyata administrasi inilah yang kalau mau dibilang dia pokok. Di dalam administrasi lah terdapat manajemen. Seperti itu. Di dalam administrasi terdapat manajemen. Jadi kemudian keseluruhan proses administrasi bertitik tolak dari manusia. Jadi dari manusia, hal yang ketiga dari buku ini yang menurut saya menarik ialah penulis menjelaskan bahwa keseluruhan proses administrasi itu bertitik tolak dari manusia, berorientasi pada manusia, dimaksudkan untuk kepentingan manusia, dan diakhiri oleh manusia. Dari manusia, oleh manusia, dan untuk manusia sendiri, seperti itu. Oleh karena itu, dalam menganalisa administrasi, manusia perlu mendapatkan perhatian yang utama. Dengan demikian, bila administrasi dihubungkan dengan gereja, maka peran administrasi sungguh sangat penting karena di dalam menjalankan administrasi membutuhkan kerjasama antara seorang pemimpin rohani dan jemaat. Itu tanggapan saya. Meskipun penulis tidak menyinggung tentang gereja, tapi saya menghubungkannya dengan penerapan dalam gereja seperti itu. Kemudian pentingnya peranan administrasi, hal keempat, pentingnya peran administrasi dalam tata kehidupan modern ialah dengan menyoroti dampak keputusan yang diambil atau tidak diambil oleh para administrator yang merupakan manajer puncak dalam organisasi. Berbagai keputusan yang diambil para administrator dapat menimbulkan peningkatan pendapatan rakyat. Ini secara umum, kesejahteraan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, meningkatkan pemanfaatan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, atau mempergunakan untuk maksud tertentu yang tidak menguntungkan bagi kehidupan yang serasi yang mengakibat tersedia tidaknya barang-barang kebutuhan masyarakat, meningkat atau merusak mutu lingkungan dan sebagainya. Artinya bahwa peran penting administrasi ini saya dapat simpulkan dalam gereja ialah ketika adanya administrasi gereja, seorang pemimpin rohani atau gembala dapat mengetahui setiap data-data yang ada dalam jemaat tersebut, sehingga dia dapat mengetahui, oh, ada perkembangan secara kuantitas seperti itu, dan juga kualitas. Kenapa?
dengan adanya administrasi dalam gereja yang baik, yang ideal, maka dia dapat mengatur, administrasi itu dapat mengatur perkunjungan-perkunjungan setiap Jumat. Misalnya minggu ini, bulan ini oikos pertama, berarti dia mengatur beberapa rumah tangga atau ini diatur untuk dikunjungi oleh para pendeta seperti itu. Jadi ada peran sangat penting. Jadi mensejahterakan, kalau secara umum mensejahterakan rakyat, tapi kalau dalam gereja ya mensejahterakan jemaat seperti itu dalam kehidupan rohani begitu. Kemudian hal yang terakhir ialah seorang administrasi yang sukses adalah seorang yang mampu memperkirakan keadaan di masa depan, mengantisipasi perubahan yang makin terjadi secara bergairah dan terarah, memanfaatkan berbagai kesempatan yang tersedia, mengemudikan jalannya organisasi sedemikian rupa sehingga tidak menyimpang dari arah yang telah ditentukan. Ya, kesemuanya itu dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa pada tingkat manajemen puncak perhatian terutama ditujukan kepada faktor efektivitas. Sedangkan pada tingkat operasional, perhatian yang besar diberikan pada faktor efisiensi. Dengan demikian, administrasi merupakan kunci bagi keberhasilan suatu organisasi atau gereja. Arti dari bagian paragraf ini ialah seorang administrator, dia dapat melihat setiap perkembangannya ada. Secara khusus kalau kita melihat materi 2 minggu yang lalu ialah dia sudah bisa pandai dalam membuat database secara web seperti itu. Dia sudah bisa mengantisipasi, bahkan bisa mengikuti perkembangan zaman agar dalam mempermudah setiap data-data yang di-input ataupun output seperti itu. Jadi menurut saya buku ini memang kekurangannya memang tidak menyinggung gereja, karena memang ini buku tertuju kepada buku secara umum, pengertian secara umum. Tetapi bagi saya sebagai seorang administrator pemula, sungguh sangat bagus, alangkah bagusnya untuk membaca buku ini, karena dari buku ini kita dapat memahami bukan hanya sebatas teori, melainkan ada prinsip dan penerapannya seperti itu. Bisa kita terapkan karena hubungan kita atau interaksi kita bukan hanya kepada dalam gereja, tetapi administrasi ini juga bisa berhubungan dengan orang-orang yang di luar gereja seperti itu. Jadi sungguh sangat bagus buku ini menurut saya. Ya, demikian laporan singkat saja dari saya. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati. Mantap, terima kasih ya De Irma. Jadi bagus, bukunya juga bagus dari Indra Muklis Adnan ya. Administrasi, organisasi, manajemen. Suatu ilmu, teori, konsep, dan aplikasi. Ya, penerapannya bagus. Jadi Ade Irma berusaha untuk menampilkan intisari dari buku dan bagaimana aplikasinya dengan kehidupan pelayanan ya dalam gereja. Karena memang buku ini bukan ditulis untuk dalam hubungan dengan pelayanan gereja, tapi dari buku ini kita lihat ada hal menarik ya. Jadi yang pertama itu bahwa memang administrasi itu proses kerjasama yang melibatkan berbagai pihak. Jadi bukan hanya satu orang, tapi kumpulan orang ya, kumpulan orang. Artinya lebih dari satu orang. Nah itu bahwa pekerjaan administrasi bukan pekerjaan sekretaris gereja saja atau pendeta saja, tapi ada berbagai pihak yang dilibatkan. Nah, yang menarik juga bahwa dari administrasi yang baik itu sebetulnya orang juga sudah bisa memperkirakan prediksi masa depan. Jadi misalnya kalau data-data jemaat lengkap, ya, data gereja misalnya rayon 1 itu ada berapa kakak,
dalam 5 tahun lalu ada berapa kakak, sekarang di tahun kelima ini sudah ada berapa kakak. Kalau ada perubahan signifikan berarti bahwa gereja sedang bertumbuh. Bahwa gereja sedang ada banyak orang baru masuk ya dengan latar belakang pendidikan. Kalau dulu jemaatnya misalnya Liliba ya, Evata Liliba, dulu mama pendeta punya. Dulu kan di situ hanya orang penduduk asli. Kebanyakan petani, kebanyakan buruh, ya, kebanyakan nelayan atau apalah, tukang. Ya. Tapi 5 tahun belakangan karena banyak perumahan berkembang di sekitar Liliba, banyak orang pegawai-pegawai, orang besar datang bangun, beli tanah di situ lalu bangun rumah, maka jemaat itu berkembang. Ya. Perkembangannya pesat, sehingga gereja yang dulu kecil diperbesar. Ya. Kebaktian yang hanya 1 kali diperbanyak. Karena dari data-data itu bahwa jemaat berkembang, ada antisipasi pelayanan. Ya. Mungkin satu saat kalau berdasarkan kemampuan, orang sudah bisa tambah 2-3 pendeta. Karena satu pendeta melayani sekian kakak, dengan ada bertambah kakak yang banyak, berarti kebutuhan akan pertambahan pendeta bisa diprediksi. Dan itu bisa bagus ya, jadi bagus. Ini buku menarik. Silakan, mungkin ada tanggapan dari kawan-kawan. Bapak persilakan. Baik, Bapak, dari saya, Ya. dari kakak Sapa Pendeta Sapa, buku ini menarik bagi saya itu yang terkait dengan administrasi untuk memprediksi masa depan. Betul, dengan administrasi saya melihat bahwa dihubungkan di manajemen. Misalnya buku yang saya baca, di situ dikatakan bahwa sangat hubungan di manajemen. Maka bagi saya dalam administrasi itu pun kita akan melihat ada fungsi kontrol dan evaluasi di situ, Bapak. Betul. Fungsi kontrol dan evaluasi sehingga Ya. kita bisa memprediksi. Kemudian yang menarik juga bahwa kita dalam administrasi itu kita mengikut sertakan, karena tadi kakak omong hanya berkaitan dengan surat semacam kegiatan administrasi perkantoran atau ketatausahaan, tetapi kalau saya melihat administrasi lebih dari itu, pengertian sempitnya seperti itu, tetapi dalam hubungan administrasi ini berkaitan dengan manajemen, maka bagaimana kita mengelola sebuah kebersamaan, sebuah organisasi, maka saya kira keikutsertaan itu penting, dan karena itu administrasi punya hubungan dengan aspek koinonia atau persekutuan, Bapak, dalam perspektif hidup bergereja. Mungkin Betul. itu komentar saya, Bapak, ya. Betul, terima kasih. Itu komentar yang bagus dari Ibu Dope. Silakan, ada kawan-kawan lain yang mau beri komentar, silakan angkat tangannya atau langsung bicara saja. Kita dengar. Silakan. Ada kok? Ya. Iya, jadi ini apa yang sudah disampaikan oleh Silakan. apa yang sudah disampaikan oleh Kakak Irma itu kaitan dengan buku yang dibaca itu, saya rasa itu menarik. Nah, memang saya juga ada membaca satu buku di situ kaitan dengan manajemen. Jadi memang manajemen dengan administrasi itu manajemen dia tidak sama dengan maksudnya administrasi. Kalau dari buku yang saya baca itu administrasi itu kegiatan tata usaha. Tetapi dia juga merupakan bagian dari manajemen. Begitu. Dia merupakan bagian dari manajemen. Nah, kepemimpinan itu kan adalah teknik. Nah, pimpinan dan manajer kan manajemen, berarti orang yang memimpin disebut manajer. Itu dia yang mengarahkan orang lain untuk mengerjakan berbagai tugas. Nah, jadi saya sedikit berpikir bahwa dari gambaran ini, maka kepemimpinan, administrasi juga merupakan bagian dari manajemen. Tidak bisa dipisahkan begitu. Jadi ya, sarana manajemen juga seperti sumber daya manusianya dan sebagainya itu kan ada.
Jadi itu mungkin jadi dari komentar saya kaitan dengan memahami administrasi, memahami manajemen. Jadi saya mengambil satu kesimpulan bahwa kepemimpinan, organisasi, manajemen ini dia tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Begitu. Ya. Mungkin itu komentar saya yang saya pahami. Baik, makasih Adik Nova. Jadi memang betul. Jadi seorang pemimpin yang bagus adalah pemimpin yang menguasai kegiatan manajerial dan kegiatan administrasi. Jadi tadi kita sudah lihat apa fungsi-fungsi kepemimpinan ya, yang ikut kuliah kepemimpinan. Kita lihat bahwa beberapa kata kunci di situ termasuk mengorganisir ya, manajerial, kemampuan manajerial ada di situ. Jadi kemampuan perencanaan, kemampuan visi ke depan, prediksi masa depan, itu juga di situ. Jadi ada kaitan utama antara kepemimpinan, administrasi, dan manajemen. Terima kasih, Adik Nova. Masih ada kok? Saya Bapak. Oh ya. Partai. Oh ya, tadi Pak Heri ada angkat tangan, Ya, Bapak. betul. Ya, Pak Heri duluan dulu, betul. Baru Adi Martin ya. Iya Bapak. Ya. Baik, terima kasih ini Bapak dan teman-teman Nona Irma yang sudah presentasi apa yang menjadi bagi Nona Irma. Memang kaitan dengan administrasi harus mengikutsertakan banyak orang. Saya juga sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Mukhlis Adnan, kalau tidak salah itu, bahwa memang itu dikerjakan itu dalam banyak orang, tentu bahwa itu dalam kapasitas bahwa SDM yang ada di situ pasti juga SDM yang juga sangat bagus, ya, dampaknya pasti akan bagus. Dan karena itu saya mencoba untuk menariknya bahwa administrasi itu sebagai sebuah kesaksian secara nyata. Jadi itu sebuah kesaksian. Pemberitaan Injil juga yang disampaikan itu dalam bentuk dokumen-dokumen. Nah, sehingga dengan demikian maka periode-periode yang akan terlewati itu orang akan kembali dan melihat kesaksian yang pernah dilewati bersama. Tentu dengan kekurangan-kekurangan. Saya omong ini karena saya ikuti perkembangan surat baptisan. Ya, surat baptisan yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode Gemit itu dari awal sampai dengan sekarang itu kan ada perubahan-perubahan. Dan perubahan-perubahan itu terjadi oleh karena disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan zaman yang ada. Dan saya juga tadi belum mendengar apakah juga ada sistem pengarsipan dia ada di situ ataukah tidak. Dalam Dr. Mukhlis Adnan tadi itu. Kalaupun itu tidak ada, itu berarti bahwa bisa saja tidak menjadi kajiannya dia, atau mungkin dikaji tapi dalam buku yang lain. Sekiranya saya punya tanggapan Bapak kaitan dengan melibatkan banyak orang dalam tugas administrasi. Dan saya pandang itu sebagai sebuah kesaksian. Dan silakan ini Ade Irma tanggapi dulu yang terakhir dari Pak Heri. Apakah juga buku itu menyangkut arsip ya, pengarsipan? Iya Bapak, menyinggung tentang pengarsipan, tetapi bagi saya karena pemahaman tentang administrasi kita tahu pasti sudah tidak asing lagi dengan pengarsipan. Jadi saya tidak menulis di bagian hal yang menarik menurut saya Bapak. Jadi bagi saya hal yang untuk arsip-arsip dalam administrasi itu sudah hal yang pada umumnya semua orang tahu dan saya pun tahu tentang itu. Jadi saya tidak mengangkat dalam ringkasan itu karena petunjuk dari instruksi dalam
tugas itu ialah hal-hal yang menarik, yang baru, yang saya dapatkan dari buku itu, Bapak. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih. Jadi bagus, buku ini memang bagus. Jadi salah satu yang connect juga dengan pengertian administrasi yang di awal kuliah Bapak berikan itu, bahwa kegiatan administrasi itu melibatkan lebih dari satu orang, lebih dari banyak orang, dan itu tadi diangkat oleh Pak Heri. Memang kalau kita lihat misalnya ibadat rumah tangga saja, pelaksanaan ibadat rumah tangga. Nah, sebelum ibadat itu berlangsung kan sudah ada warta, mimbar kepada di gereja bahwa akan ada pelayanan ibadat rumah tangga oleh siapa, oleh pendeta kok, oleh penatua atau siapa, yang mimpin siapa, di rumah keluarga siapa. Itu sudah ada catatan. Lalu ada pengumuman, pemberitahuan. Nah, dari situ maka keluarga yang mau ibadat siap, dan orang yang mau pimpin juga sudah siap pada hari apa, jam berapa. Nah, ketika pelaksanaan ibadah rumah tangga itu, kan nanti siapa yang memimpin kan ada buku catatan. Pemimpin siapa, nama kepala keluarga siapa. Kolektes, bukan kolekte, ini ayat dari mana, teks dari mana, teks khotbah. Kolektenya berapa? Nah, jumlah kolekte itu lalu ada tanda tangan dari keluarga. Kalau di beberapa gereja, misalnya di gereja Liliba itu catatannya bagus. Dulu Pak Badina punya itu, keluarga yang tempat dilaksanakan itu mereka juga turut tanda tangan dan mengetahui jumlah kolekte. Jadi ada melibatkan beberapa orang situ. Nah, ini bagus. Kalau di tempat lain keluarga sedang ikut tanda tangan dan keluarga sedang tahu. Nah, ini ya artinya kita tidak menaruh rasa curiga, tapi semakin lebih banyak orang dilibatkan, sebetulnya administrasi itu makin lebih baik. Karena ada fungsi kontrol, ada fungsi pelaporan yang bagus, yang lengkap, dan itu sesuatu yang menarik. Jadi dari hal kecil saja ada proses yang berlangsung itu, proses yang melibatkan lebih dari satu orang di situ. Dan proses pelibatan lebih dari satu orang itu tanda administrasi yang sehat. Misalnya kalau tidak ada pencatatan, kolekte sampai pimpin, habis ibarat penatua yang pimpin langsung simpan. Artinya tidak tahu berapa jumlahnya, dia langsung simpan di saku. Kalau dia lupa lapor di gereja ya sudah selesai. Berarti administrasi di tempat gereja setempat itu kurang lancar, kurang ada fungsi kontrolnya sangat kurang, dan seterusnya. Oke, masih ada kok tanggapan dari yang lain? Beta Bapak. Oh ya betul, Pak Martin, silakan Pak Martin. Baik Bapak, terima kasih Kakak Irma untuk presentasinya, sukses. Satu hal yang unik sekali yang dilaporkan dari bukunya Pak Adnan, dia berkata bahwa ini di dalam administrasi yang terdapat manajemen. Begitu ya Kakak Irma? Iya Bapak, iya. Nah, ini satu hal yang unik. Selama ini kita berpikir jika saya gambarkan dalam bagan berkaitan dengan kepemimpinan, administrasi, manajemen, dan hasil serta evaluasi, maka menurut buku ini, pemimpin, lalu kemudian administrasi, dan bagan berikut adalah manajemen, hasil, dan terakhir baru evaluasi. Begitu. Tapi lebih banyak karena itu maka saya agak sedikit beda pendapat dengan Mama Nova tadi, yang mengatakan bahwa memang administrasi dan manajemen dibedakan, tetapi sepertinya tadi Mama Nova kebalik bagannya. Mama Nova berkata tadi bahwa justru di dalam manajemen
ada administrasi, tetapi menurut buku ini pemimpin, manajemen, pemimpin administrasi dan manajemen, baru kemudian hasil dan evaluasi. Dan itu unik. Terima kasih. Jadi itu ada beda pendapat antara Pak Martin dan Ibu Nova, tapi sebetulnya tidak jadi masalah juga. Karena itu seperti orang bicara telur atau ayam duluan. Mana yang duluan? Telur atau ayam? Apakah dari ayam baru muncul telur atau dari telur baru muncul ayam? Nah, jadi misalnya apakah pemimpin manajemen baru administrasi atau administrasi manajemen baru pemimpin, ya, atau dua-dua. Jadi artinya bisa juga bahwa kalau orang berangkat dari administrasi, pendeta ada di jemaat itu karena administrasi duluan. Misalnya ada surat yang tugas untuk dia bertugas di jemaat. Nah, baru ada pengaturan manajemen kapan dia diserah terima, kapan dia proses itu berlangsung. Jadi bisa administrasi duluan juga. Tergantung dari sudut pandang. Artinya dia sebetulnya paling intinya ialah bahwa ketiganya saling berkaitan erat, ya, antara kepemimpinan, manajemen dan administrasi itu saling terkait. Artinya dia tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi kepemimpinan yang baik sebetulnya mencakup administrasi dan manajemen yang baik. Administrasi yang baik itu tergantung juga dari manajemen dan kepemimpinan yang baik juga. Manajemen yang baik yaitu punya pemimpin yang baik dan administrasi yang baik. Jadi mau dibalik bagaimanapun semua bisa saling mengkait. Jadi dari sudut pandang itu ya bisa saja, karena Ibu Nova melihat dari sudut pandang tertentu, Adi Martin melihat dari sudut pandang tertentu, ya bisa ada perbedaan-perbedaan itu. Oke, makasih Bapak. Oke. Masih ada kok? Jadi ada Irma juga Bapak bebaskan dari tes setengah semester yang nanti berlangsung di minggu ke-8 ya. Terima kasih Bapak. Minggu ke-8 ya. Baik, Bapak saya Bapak. Oke, jadi kalau tidak ada tanggapan lagi ya kita kuliah kita hari ini Saya cukup. Bapak. Oh, masih ada? Bapak saya. Ya, Bapak ya, saya. silakan. Baik. Silakan. Tadi dari diskusi kita dari dinamika kelas terakhir yang Bapak omong itu ya betul bahwa sama dengan buku saya itu terkait dengan administrasi sebagai sebuah seni, itu tentang 4 kedudukan administrasi dalam kaitan dengan kepemimpinan. Yang pertama, betul bahwa administrasi itu bukan, kalau bagi saya bukan pekerjaan ece-ece Bapak, bukan sembarangan. Karena kalau kita lihat dari Bapak kasih kita kuliah minggu lalu tentang 4 langkah mempersiapkan administrasi yang baik, itu diantaranya membuat sebuah persiapan untuk itu. Karena itu ini administrasi ini terkait dengan keterampilan administrasi dan keterampilan manajerial, itu penting sekali, sehingga kita lihat di sini bahwa administrasi tentu juga sebagai seni atau kemampuan kemahiran kita, tetapi juga karena itu administrasi juga harus dipahami sebagai sebuah pengetahuan yang tersusun secara sistematis, dan kemudian kita pakai dia sebagai alat kontrol atau alat kritis dan objektif Bapak, itu penting sekali. Alat kontrol yang sangat kritis dan objektif yang kita harus pakai. Nah, terkait dengan itu maka bagi saya administrasi dalam hubungan dengan pelayanan gereja itu merupakan sebuah, ya katakanlah berkaitan juga sesuatu yang sangat profesional Bapak. Dia sesuatu yang sangat profesional sehingga perlu diperhatikan. Ya, kemarin Bapak bilang pelatihan, segala macam, pembinaan itu penting sekali. Dan dengan itu maka akan menolong kita di gereja-gereja yang terus berkembang. Misalnya kami di kampung masih berhadapan yang Bapak bilang ketemu masih saman batu, dan itu dipikirkan bagaimana potong bisa maju dengan hal-hal seperti ini, dan merupakan keterpanggilan kita untuk melakukan pembinaan dan juga
katakanlah pelatihan-pelatihan. Nah, dengan demikian maka saya selalu mau katakan bahwa dengan administrasi gereja ini akan mengoptimalkan kita semua dalam pelayanan, optimalisasi pelayanan dari dulu yang Saman Batu, potong terus berkembang, menjadikan dia sebagai suatu seni, kemampuan, kemudian itu mempunyai daya kritis terus-menerus, maka dia akan menolong kita mengoptimalisasikan pelayanan, optimalisasi pelayanan, dengan mengikut sertakan semua orang yang dalam persekutuan itu, dan kemudian juga dia menjadi sebuah bentuk pertanggungjawaban iman kita bagi pekerjaan pelayanan kita. Jadi tadi Bapak Eri sudah bilang kesaksian, tentu semua itu mencakup panca pelayanan dalam lingkup gemit dan sekaligus menjadi pertanggungjawaban iman dalam kita mengerjakan pelayanan. Itu saja Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi Bapak minta terima kasih untuk Ibu Nope dan juga Ade Irma yang sudah jadi narasumber untuk kuliah kita hari ini. Artinya kita mendapat ilmu dari Adik Nope dan juga Adik Irma tentang administrasi menurut para ahli dari buku yang ditemukan. Jadi kita beri aplaus dulu untuk untuk dua orang yang sudah jadi guru dosen bagi kita pada sore hari ini. Jadi silakan satu orang berdoa untuk menutup kuliah kita hari ini. Dan nanti minggu depan 2 orang lagi ya siap-siap presentasi untuk melaporkan apa yang dia temukan, hal apa menarik dari buku yang dia temukan, bisa sharing kepada kita, lalu kita bisa diskusikan, angkat hal-hal penting yang berguna bagi penataan administrasi gereja kita ya di Gemit terutama. Oke. Silakan. Siapa mau berdoa? Heri Bapak. Pak Heri kok, silakan Pak Heri ya. Ya. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan daripada Tuhan kami Yesus Kristus sehingga sore hari ini kami boleh bertemu bersama dengan Bapak Mes dan teman-teman dalam perkuliahan administrasi gereja pada saat ini ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu boleh mengikuti semua proses perkuliahan dengan sukacita. Kedua teman kami yang telah mempresentasikan tugas mereka, biarlah Tuhan boleh memberkati anak-anak-Mu dan apa yang dipresentasikan menjadi juga sebuah kekuatan bagi kami untuk kami juga belajar menata kehidupan bergereja kami di jemaat di mana kami mengabdi ya Tuhan. Ini Tuhan kami boleh selesai perkuliahan pada sore hari ini, memberkati kami juga dalam aktivitas sore, dan Bapak juga yang nanti akan beristirahat. Tuhan juga bersama-sama dengan Bapak dalam perjalanan, atau sampai di rumah, Tuhan juga memberkati anak-Mu. Dalam perjumpaan kami ada pikiran, kata-kata, tindakan yang kami lakukan tidak berkenan, ampuni kami dan selamatkan kami ya Tuhan. Ini doa kami, sempurnakan doakan. Hanya di Yesus Kristus, sumber penyertaan dan pemeliharaan itu kami datang bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Terima Shalom, kasih Bapak. banyak ya. Sampai jumpa minggu depan. Ya. Dan 2 orang siap ya untuk secara acak kita akan mendengar laporan. Masih sisa 6 orang toh. Ya. Ada Jane, ada Yunita, ada Pak Martin, Pak Heri, lalu ada siapa lagi? Adik Nova, ya belum. Adik Irma sudah tadi kan? Ya. Oke, sampai jumpa. Shalom.